Perkenalkan, saya Rahma Sagita. Dalam video kali ini, saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh teman-teman kelompok saya dari kelompok 6. Jadi video ini diperuntukkan untuk memenuhi perkuliahan kami untuk mata kuliah geopolitik, geoekonomi, dan geokultur. Jadi dalam video ini juga kami akan menjelaskan satu kasus sengketa antara dua negara, di mana kasus sengketa ini merupakan kasus yang sudah cukup lama. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Rahma Sagita. Yang kedua ada Nadia. Yang ketiga ada Lisnayana. Yang keempat ada Rahma Anugrah. Dan yang terakhir ada Muhammad Nasri. Nah, adapun kasus yang kami dapat adapun kasus yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu kasus sengketa antara Malaysia dan Indonesia. Jadi, di mana pada saat itu kedua negara ini saling mengklaim yaitu dua pulau yang berada di Laut Sulawesi, yakni Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Jadi kasus ini itu mulai mencuat pada tahun 1967, di mana mereka saling mengklaim, di mana Indonesia dan Malaysia saling mengklaim bahwa itu adalah pulau tersebut adalah wilayah kekuasaan mereka, wilayah kedaulatan mereka. Jadi kemudian kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional, dan akhirnya kasus ini dimenangkan oleh Malaysia, diakibatkan karena Indonesia tidak bisa mempertahankan atau tidak bisa memberikan bukti yang cukup kuat di Mahkamah Internasional bahwa pulau tersebut adalah betul-betul milik Indonesia. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mempersilahkan teman-teman kelompok saya untuk menjelaskan dimulai dari latar belakang yang terjadinya konflik atau sengketa. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, seberapa penting pulau tersebut bagi kedua negara itu, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dan yang terakhir, bagaimana proses penyelesaian sengketa. Jadi untuk itu, saya persilahkan kepada teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yaitu latar belakang terjadinya konflik antara Malaysia dan Indonesia yang memperebutkan wilayah Sipadan dan Ligitan. Sejarah terjadinya konflik tersebut itu dimulai sejak bertemunya teknis hukum laut kedua negara pada tahun 1967, yang dimana mereka sama-sama mengklaim bahwa Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari wilayah mereka. Sipadan sendiri itu merupakan puncak Gunung Merapi dengan ketinggian 700 meter di bawah permukaan laut dengan luas 50.000 meter per kubik. Terus sedangkan Ligitan itu merupakan semak belukar dan pohon dengan luas 18.000 meter kubik. Indonesia dan Malaysia yang sama-sama mengklaim bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari negara mereka. Indonesia sendiri itu mengklaim bahwa pulau tersebut karena adanya perjanjian dengan Belanda dan Inggris pada tahun 1891. Kedua pulau tersebut pernah ditempati Belanda yang merupakan kolonial, maka Indonesia berhak mewarisi kedua pulau tersebut. Sedangkan Malaysia itu sebagai saingan dari Indonesia itu juga mengklaim 3 hal mengenai
kedua pulau tersebut. Yang pertama, bahwa kepemilikan pulau dari Sipadan dan Ligitan sudah melalui transaksi dari Sultan Sulu ke Inggris hingga ke Malaysia. Nah, yang kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris dan Malaysia telah melakukan penguasaan secara damai dan berkesinambungan. Nah, yang ketiga, bahwa Indonesia sudah lama menelantarkan kedua pulau tersebut. Nah, itu merupakan tiga hal yang diajukan oleh Malaysia kepada hukum internasional atau mahkamah internasional. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Sipadan dan Ligitan sendiri itu kan jatuh ke tangan Malaysia. Nah, ini kan merupakan pelajaran kepada Indonesia untuk bagaimana Indonesia dalam hal ini lebih memperhatikan pulau-pulau yang tidak bernama. Nah, di sini jika pulau-pulau tersebut tidak dikembangkan dengan baik atau dirawat dengan baik, maka negara-negara lain akan bebas untuk mengklaim bahwa pulau tersebut merupakan wilayah mereka. Nah, di sini Indonesia harus lebih menekankan hal itu, atau kalau bisa memberikan nama kepada pulau-pulau yang belum sempat dikelola dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit tentang pihak-pihak yang berkepentingan dalam konflik Sipadan dan Ligitan. Nah, di sini Indonesia merupakan pihak yang terlibat atas konflik Sipadan dan Ligitan, yang mengklaim bahwa kedua pulau tersebut adalah merupakan warisan dari Sultan Bulangan Belanda yang mewenang kekuasaan atas pulau Sipadan dan Ligitan, dan Indonesia menganggap bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari negaranya. Akan tetapi Malaysia dalam hal ini mengklaim bahwa kedua pulau tersebut adalah bagian dari negara mereka yang berdasarkan original oleh Sultan Sulunian yang meneruskan kepada negara Spanyol. Nah, pada tanggal 2 November 1908 Indonesia menggugat Malaysia ke Mahkamah Internasional ICJ. Nah, di mahkamah itulah Indonesia dan Malaysia memperebutkan wilayah ini. Akan tetapi Indonesia kalah dalam perebutan wilayah. Nah, mungkin sampai di situ yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya Rahma Nugrah, kelompok 6, akan membawakan materi arti penting wilayah teritorial yang diperebutkan Sipadan dan Ligitan bagi Indonesia dan Malaysia. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 17.000 pulau yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka tak heran Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan. Jadi apabila kedua wilayah Sipadan dan Ligitan ini lepas dari wilayah Indonesia, maka berkurang pula wilayah Indonesia. Begitu pula dengan Malaysia. Arti penting bagi
Indonesia dan Malaysia bahwa kedua pulau tersebut merupakan batas wilayah antar kedua negara. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di Selat Makassar di perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisnayana, NIM FO218-358. Di sini saya selaku pemateri terakhir akan membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Langsung saja, pada tanggal 17 Desember tahun 2002 pada siang hari yang dimulai pada pukul 10 waktu Den Haag atau pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana Mahkamah Internasional telah mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia kala itu. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya ada satu hakim tetap dari Mahkamah Internasional. Satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu hakim lagi merupakan pilihan Indonesia. Kemenangan Malaysia berdasarkan pertimbangan efektivitas, di mana pemerintah Inggris telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa bumi, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi Merkhusus sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan Chain of Title atau rangkaian dari Sultan Sulu. Nah, sementara itu, di pihak lain Mahkamah Internasional juga menolak argumen Indonesia yang berdasar pada Konvensi 1891 yang dinilai hanya mengatur perbatasan dari kedua negara di Kalimantan. Garis paralel 14 derajat lintang utara ditafsirkan hanya menjorok ke laut sejauh 3 mil dari titik pantai timur Pulau Sebatik. Itu sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional yang menetapkan laut wilayah sejauh 3 mil dari garis pangkal teritorial. Jadi, dari kemenangan Malaysia ini, mengapa Malaysia memenangkan pertarungan dari perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan ini? Karena banyak bukti-bukti nyata yang telah diperlihatkan oleh Malaysia itu sendiri, sehingga meskipun Indonesia mengklaim bahwa pulau itu adalah milik dari Indonesia, tetapi Malaysia lebih bisa membuktikan secara nyata kepemilikan itu dengan adanya tanda-tanda tersebut. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.